Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana ulata umurina wa aslih lana umurana kullaha wahfadna wa baladna min kulli su'. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kita, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati Al-Imam An-Nawawi beserta keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan begitu juga dengan para ulama yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Riyadhus Shalihin. Dan diberikan kesempatan untuk bersama karya para ulama, apalagi karya fenomenal seperti Riyadhus Shalihin, adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mahal daripada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta yang berlimpah. Makanya harus kita pikirkan bagaimana bersyukur. Bukan hanya bagaimana mengikuti kajian ini secara rutin. Itu bagian dari bersyukur. Namun bagaimana bersyukur secara utuh. Itu salah satu PR yang harus dijawab. Karena kalau dikasih nikmat sedikit saja kita harus bersyukur. Lalu bagaimana dengan nikmat yang begitu banyak dan setiap hari dan merubah kehidupan seseorang? Orang yang benar-benar belajar Riyadhus Shalihin lalu diamalkan dalam kehidupan kesehariannya,
itu akan terlihat dan sangat terasa perubahan dari dirinya. Dan buku ini nggak perlu diiklankan karena belasan atau berabad-abad, yang lebih tepat berabad-abad sudah terbukti jutaan orang mendapatkan hidayah melalui buku ini, dan ulama mengkaji buku ini dan merekomendasikan buku ini. Dan cukuplah bukti nyata di kenyataan menunjukkan bahwa karya ini karya yang sangat fenomenal. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bukan hanya untuk belajar, tapi bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis ketika Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Di hari yang sangat menakutkan dan hari yang sangat mengerikan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda baik laki-laki maupun wanita, laki-laki maupun wanita yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun wa qalbu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan yang berikutnya, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bersama karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah, seseorang yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan, lalu ia menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita sudah bahas keterangan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya tentang bagaimana rahasia dari penyebutan kedudukan, kekuasaan, dan kecantikan. Dan kita juga telah menjelaskan keterangan para ulama bahwa ini bukan hanya khusus buat laki-laki, tapi ini juga berlaku buat wanita. Yang diajak oleh seseorang laki-laki yang punya kedudukan
dan punya ketampanan. Lalu wanita ini menolak karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wanita ini tertarik dengan fisik laki-laki tersebut, tertarik dengan ketampanan laki-laki itu, tapi dia takut kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, di antara keterangan para ulama tentang masalah ini adalah apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan beliau menukilkan keterangan Al-Qadhi rahimahullah bahwa terbuka kemungkinan ada makna selain yang kita sebutkan di atas. Kata beliau, وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا دَعَتْهُ لِنِكَاحِهَا فَخَافَ الْعَجْزَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا أَوْ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. Para ulama mengatakan ada terbuka makna lain, bahwa wanita yang punya kedudukan dan kecantikan ini itu bukan mengajak berzina, tapi mengajak menikah. Ada wanita cantik dan punya kedudukan, punya kekuasaan, atau mungkin punya popularitas, lalu dia maju dan mengajak untuk menikah atau minta dinikahi oleh seorang laki-laki. Dia suka sama laki-laki tersebut, dia ingin menjadi istrinya, tapi laki-laki ini menolaknya untuk tidak mewujudkan keinginannya, bukan karena tidak suka dengan kecantikannya, bukan karena tidak tertarik dengan apa yang wanita ini punya, tapi karena laki-laki ini takut kepada Allah, takut tidak bisa memenuhi hak wanita tersebut apabila jadi istrinya kelak. Dan takut tidak bisa menjalankan amanat ke depan karena akan sibuk dengan istrinya itu. Jadi ini bukan hanya tentang zina. Ini bisa jadi wanita itu meminta atau ia menginginkan dengan jalan yang halal, tapi laki-laki itu tidak memenuhi, baik tidak memenuhi secara mutlak atau tidak memenuhi pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu ya perhitungan dia belum bisa memenuhi hak si wanita. Artinya kalau dia menikah dengan wanita itu, dia tidak bisa memenuhi haknya, atau dia belum bisa memenuhi haknya pada saat itu. Mungkin saja tahun depan, mungkin saja 2 tahun lagi, mungkin saja 3 tahun, tapi saat itu enggak. Atau karena dia punya tanggung jawab, amanah
yang Allah bebankan kepada dia. Ya kalau dia menikah pada saat itu, banyak amanah akan terlalaikan. Karena sekali lagi wanita yang punya kecantikan dan seterusnya itu sangat rentan menambat hati laki-laki sehingga banyak hal yang dilupakan. Maka dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan karena ini haram, tapi karena saya khawatir saya tidak bisa menjalankan konsekuensinya. Dari sini kita bisa menarik perhatian pelajaran yang sangat besar bahwa sebagai laki-laki atau sebagai seorang muslim, kita tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang bermental aji mumpung, khususnya laki-laki, khususnya dalam masalah rumah tangga dalam konteks ini, karena rumah tangga adalah kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita, dan rumah tangga atau pernikahan adalah amanat. Ketika Anda menikahi seorang wanita, Anda harus berusaha memenuhi hak wanita tersebut. Anda harus melindungi, Anda harus mendidik, Anda harus menjaga, Anda harus memenuhi hak-hak wanita itu sebagai istri Anda. Kalau Anda bisa dan Anda optimis bisa memenuhi hak-hak dia sebagai istri, maka dan Anda suka dan itu kebutuhan Anda, maka tawakal Allah, bismillah, nikahi wanita itu. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa memenuhi hak wanita itu, atau khawatir bisa menghambat amanat yang Allah berikan kepada kita, dan akan berujung kita akan gagal. Bukan gagal dalam pernikahan, hadirin. Mungkin pernikahan tetap utuh sampai mati, tapi kita tidak memenuhi hak dari pasangan kita. Kita tidak mendidiknya, kita nggak menjaganya, kita nggak melindunginya, kita nggak memberikan yang seharusnya kita berikan. Maka takutlah kepada Allah, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin, setiap Anda adalah penanggung jawab, dan Anda akan ditanya tentang siapa yang Anda pimpin dan bagaimana kinerja Anda dan performa Anda dalam menghadapi pihak yang Anda pimpin. Itu poin. Dan begitu juga dengan kepemimpinan dan tanggung jawab di bidang-bidang yang lain. Karena ini bukan hanya tentang mendapatkan kenikmatan, tapi konsekuensi setelah Anda mendapatkan kenikmatan tersebut. Itu alasannya kenapa sebagian para ulama tidak mau jadi orang kaya. Sebagian para ulama menjauhi lingkungan kekuasaan. Sebagian para ulama lebih memilih hidup ini karena mereka kalkulasikan itu. Sebagaimana mereka tidak mengharamkan secara mutlak, karena sebagian para ulama pun kaya. Sebagian para ulama berada dalam kekuasaan. Bukan kayak Abu Bakar As-Siddiq mujtahid mutlak, beliau jadi khalifah. Bukankah Umar bin Khattab mujtahid mutlak dan beliau jadi khalifah? Bukankah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah mujtahid mutlak dan beliau jadi khalifah? Tapi itu bukan posisi atau bukan pintu yang bisa dimasuki semua orang. Sama dengan kekayaan. Ada sebagian ulama kaya, Laits bin Sa'ad kaya, Abu Hanifah kaya.
wajar. Ibnu Hazm punya waktu yang sangat lama dengan kekayaan. Tapi apakah semua para ulama memilih jalan itu? Enggak juga. Imam Syafi'i tidak kaya. Imam Nawawi, ulama ini enggak kaya. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim, apalagi laki-laki, karena laki-laki yang menjadi pemimpin, jangan aji mumpung dalam hidup. Jangan setiap ada kesempatan diambil, setiap ada kesempatan diambil, setiap ada kesempatan diambil. Bahkan salah satu kaidah orang-orang besar adalah sering mengatakan tidak. Mereka tidak ambil semua kesempatan. Mereka tidak ambil setiap opportunity di depan mata. Mereka mengkalkulasi. Mereka bersikap objektif. Dan mereka berpikir besar. Bukan hanya tentang apa untungnya buat saya, tapi pertanyaan, bisa nggak saya menunaikan hak? Bisa nggak saya amanat? Bisa tidak saya berhasil dalam menjalankan tugas? Wanita cantik dan punya kedudukan pada dasarnya tidak ditolak, hadirin. Kalau mengajukan untuk dinikahi, ya kalau zina oke. Bahkan zina pun nggak ditolak pada dasarnya. Zina, ini nggak zina, ini nikah. Ini nikah. Wah, sebagian pihak kan berpikir bahwa oke, kalau ada wanita cantik dan punya kedudukan ngajak zina, gimana kalau kita nikahin aja? Orang-orang besar nggak berpikir demikian, hadirin. Orang-orang bertakwa tidak berpikir seperti itu. Orang bertakwa berpikir, bisa nggak saya menunaikan haknya? Kalau bisa, bismillah, tawakal Allah. Tapi kalau Anda tidak bisa menunaikan hak dia, Anda akan punya masalah di hari kiamat. Dan ini berlaku untuk semuanya. Ada orang nawarin kita 100 miliar. Orang biasa akan ambil 100 miliar kaya. Tapi orang-orang bertakwa dia berpikir, bisa nggak saya menunaikan hak 100 miliar itu? Nggak mudah punya uang 100 miliar. Anda akan dihisap setiap rupiah pada hari kiamat. Sebagaimana dalam konteks ini, gak mudah punya istri, apalagi istri yang punya kelebihan dan keistimewaan. Itu pertanyaannya panjang di hari kiamat. Maka hitung-hitungannya harus masuk. Dan lagi-lagi, bisakah saya menunaikan hak wanita tersebut? Kalau bisa menunaikan hak wanita tersebut, tawakal dan bismillah. Kalau tidak bisa, maka jangan dipaksakan. Dan disitulah seni dari ujiannya. Orang berpikir ujian itu hanya ditolak. Gak ada yang mau sama kita. Gak ada yang mau jadi istri kita. Gak ada yang mau punya menantu seperti kita. Ya, itu ujian. Tapi ujian juga ketika Anda gak ditolak. Bahkan wanita maju kepada Anda dan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dan yang maju bukan wanita-wanita biasa-biasa saja.
wanita yang punya kelebihan demi kelebihan. Lalu nggak ada alasan teknis untuk menolak, atau nggak ada alasan teknis yang menjadi penghambat. Satu-satunya alasan adalah, bisa nggak saya amanat atau tidak? Bisa nggak saya menunaikan hak wanita ini atau tidak? Bisa nggak saya bertakwa kepada Allah ketika bersama wanita ini atau tidak? Oh, itu nggak mudah. Itu butuh kejujuran. Karena Anda tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Ada orang berpikir, gimana saya menjelaskan kepada A, si B? Ini enggak. Ini udah antara Anda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman tidak aji mumpung. Tidak masuk ke setiap opportunity dan setiap kesempatan. Mereka memilih. Dan pertimbangan mereka tajam. Mereka memilih yang terbaik. Terbaik bukan hanya untuk syahwat mereka, tapi yang terpenting untuk akhirat mereka. Mereka memilih dengan konsekuensi. Bukan hanya kesenangan, tapi mereka memilih dengan tanggung jawab. Dan mereka mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Mereka mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Dan mereka akan memperjuangkan. Sekali mereka mengatakan ya, seperti dalam kasus ini, begitu dia terima wanita itu, maka dia berkewajiban memperjuangkan wanita itu. Mereka akan mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tugas yang sangat pelik. Wah, ini yang perlu kita pikirkan. Dan setiap orang tahu kapasitas masing-masing. Balil insanu ala nafsi basira. Seseorang harusnya tahu apakah dia punya kapasitas atau tidak. Dan ini yang harus didudukan, karena banyak pihak dikit-dikit bicara nikah, dikit-dikit kawin, dikit-dikit kawin, dikit-dikit nikah. Kalau dia punya kapasitas nggak ada masalah. Kalau dia bisa menunaikan hak istrinya, tawakal dan melangkah. Tapi kalau ini hanya jadi pintu kesenangan belaka, dan dia nggak bisa bertanggung jawab, dan dia nggak menjaga wanita tersebut, dia nggak melindungi, dia hanya mengambil keuntungan nafsu, lalu dia tidak bisa jadi pemimpin di rumah tangganya, tidak bisa mendidik, tidak bisa membina, maka orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun penampilannya Islami, walaupun casingnya meyakinkan, dan walaupun secara zahir pintunya halal, pernikahan halal, tapi begitu dia masuk tanpa perhitungan, bahkan tanpa kepikiran menunaikan hak wanita tersebut, yang penting diambil dulu deh, yang penting nikah dulu, yang penting saya bisa menikmati kecantikannya dengan cara yang halal, selebihnya nanti aja dipikirin. Dan akhirnya zolim, akhirnya nggak bertanggung jawab, akhirnya nggak didik wanita itu, nggak jagain wanita itu dari siksa api neraka. Maka dikhawatirkan orang ini tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang perlu kita renungkan, dan semoga